Hai, welcome to Bang Uni Podcast. 자 이제 showtime 사겨봐 time 어디였나 no time to be show perfect 확실한 impact 보여줄게 평생 잊지 못할 나는 showtime 난 all or 나면 돼 너만의 showtime Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat kapanpun waktu kalian mendengarkan. Selamat datang di Huang Mini Podcast bersama admin gue alias Dika Miniso yang mengambil alih. Kembali lagi di sesi podcast kesayangan kita, di mana aku akan menemani kalian dengan dongeng dari admin-admin badut kita. Sebelum memulai, jangan lupa siapin makanan, siapin minuman, dan jangan sampai ketiduran ya. Ingatlah kawan-kawan, tetaplah di jalan kebadutan. Hidup Huang Mini. Selamat mendengarkan. Sudah hampir 10 jam aku berdiam bersama laptop dan buku di perpustakaan. Benar, aku sedang mengerjakan tugas kuliahku yang menumpuk akibat selalu ku kesampingkan. Percuma. Pandanganku teralih pada jendela yang menampakkan langit sore yang kelabu mendung, yang membuatku teringat akan sesuatu tentang sosok indah yang kutemui di jembatan kota saat hujan berangin melanda. Dia yang berani berdiri menantang hujan di atas jembatan. Sosok yang indah yang hampir membuatku menyesali hidup jika saja aku terlambat untuk menyelamatkannya. Aku bertemu dengannya ketika ia hampir berhasil mengakhiri kehidupannya. Tepatnya 1 bulan yang lalu. Saat itu, ketika kesialan menghampiri diriku yang malang ini, aku menyusuri jalanan dengan cepat, sembari mengeratkan jaket tebalku karena air hujan yang semakin deras. Kalau saja mobilku tidak dipinjam Juno hari itu, mungkin aku tidak akan berangkat dengan bis kota ke kampus dan berakhir pulang dengan keadaan basah kuyup. Ya, mau bagaimana lagi? Aku sudah berjanji untuk meminjamkannya mobil. Tanpa mengingat kalau ada kelas mendadak hari itu. Jalanan cukup sepi dari pejalan kaki. Hanya mereka saja yang punya payung atau yang menggunakan kendaraan pribadi. Sayangnya, halte bis yang kutuju itu masih 1 kilometer jaraknya. Dan mau tak mau, aku harus berlari. Semoga saja bisnya sudah ada, jadi aku bisa langsung pulang. Itu harapanku sebelumnya. Namun, tiba-tiba saja mataku menangkap sebuah kejadian yang benar-benar mengejutkan. Ada seseorang yang sedang mencoba memanjat pagar pembatas jembatan kota. Seperti sedang melakukan percobaan untuk mengakhiri hidupnya. Ia hampir saja membawa tubuhnya melompat ke bawah
Jika saja aku tidak memeluknya erat dan mencoba menariknya menjauh dari pinggir jembatan. Ya Tuhan, apa yang kau lakukan? Aku mencoba menariknya menjauh. Namun ia malah mencoba melawanku. Lepas, lepas, jangan ganggu aku. Aku tidak setega itu untuk menuruti kemauan orang ini. Dan bagaimana bisa aku rela membiarkan dirinya mengakhiri hidup di depan mataku sendiri? Sedangkan aku hidup dengan nyaman tanpa merasa berdosa setelah ini. Oh tidak, itu jelas tidak akan terjadi. Lepas, racaunya untuk sekian kali. Setelah perdebatan panjang, tubuhnya melemas, terkulai pasrah, dan ia menjatuhkan tubuhnya pada diriku yang masih setia memeluknya erat. Sejenak aku mendengar isakan lolos dari bibir pemuda ini. Apa yang kamu lakukan, ha? Jangan bodoh. Aku tidak merasa baik-baik saja saat melihat ini terjadi. Apalagi jika aku gagal untuk menyelamatkannya. Tidak, aku tidak akan hidup. Tidak akan hidup tenang setelah ini. Apa yang kamu lakukan? Aku mencoba bertanya lagi. Aku membalikkan tubuh lemasnya yang berada di pelukanku. Ku tatap matanya yang begitu sembab, yang memerah dan penuh dengan air mata yang tergenang. Aku mengelus kedua pipinya, mengelap jejak basah yang di sana dan sesekali menyisir rambut lepek pemuda ini. Hatiku secara alami ikut tersayat melihat wajah polos ini memerah kedinginan dan sembab penuh air mata. Astaga, siapa yang tega menyakiti dirinya hingga seperti ini? Aku mungkin tidak tahu hal apa yang membuatmu ingin melakukan ini, tapi ya Tuhan, aku tidak bisa melanjutkannya. Pemuda ini menangis dan hatiku sangat sakit melihatnya. Aku kembali menarik pemuda ini dalam pelukan. Di sini dingin sekali, sangat dingin. Tubuhmu bahkan sudah menggigil. Kamu hampir beku dan kamu bisa sakit. Dan itu tidak akan enak. Aku menangkuk wajah mungilnya, menatap kedua matanya, mencoba menyelami bola lembab yang menyeretkan begitu banyak luka. Lihat aku, tolong, jangan lakukan ini lagi. Kumohon. Pemuda itu menutup wajah dengan kedua tangannya. Aku terdiam. Kupandangi sekali lagi dirinya yang benar-benar basah kuyup sekarang. Dan mungkin juga sama kuyupnya dengan aku. Walaupun aku masih aman di balik jaket tebal. Hujan akan semakin besar. Ayo kita pulang. Kasihan keluargamu menunggu di rumah. Di mana alamatmu? Biar ku antar. Rumah saja aku tidak punya, apalagi keluarga. Kau saja yang pulang, keluargamu menunggu di rumah. Biarkan saja aku melanjutkan. Kalau begitu kau pulang ke rumahku, dan aku akan menjadi keluargamu yang setia menunggu kepulanganmu di rumah. Ya, tolong. Ayo kita pulang, kataku pada dirinya. Beruntungnya pemuda ini mau menurut dan diam dalam rangkulanku. Setelah sampai di rumah, mandi air hangat sehabis hujan-hujanan merupakan pilihan yang tepat. Setelah menggantung handuk, aku berjalan mendekati kamar tamu
tempat pemuda itu berganti baju. Apakah kau sudah mandi? Aku sempat menyuruh pemuda yang kubawa untuk mandi di sini. Lebih tepatnya, aku memaksanya untuk mandi karena aku tidak mau melihatnya duduk membasahi sofa. Iya, jawabnya dari dalam sana. Kamu lapar nggak? Aku nggak punya stok makanan sih karena belum berbelanja. Ramen saja tidak apa ya? Pintu kamar terbuka, menampilkan sosok pemuda tadi yang jauh lebih baik penampilannya dari tadi. Rambut arang legamnya yang masih basah teracak karena handuk di tangannya. Matanya sudah lebih baik dan lebih bersinar dibanding tadi. Wajah pucat dan pipi sedikit tirus. Jangan, aku tidak mau merepotkanmu, ucapnya sembari berdiri kikuk. Santai saja, ayo ke dapur. Duduklah, aku akan masakkan ramen untukmu. Tapi, diamlah, kau itu tamuku. Jadi biarkan aku melayanimu dengan layak. Aku tahu kau juga lapar. Lagi-lagi dia terdiam. Aku tersenyum samar penuh kemenangan. Tak butuh waktu lama untuk memasak ramen. Pemuda itu hanya menatapku takjub sembari aku tengah menyiapkan makanan untuknya. Matanya yang jernih berkilau senang memandangi aku bergantian dengan objek yang ada di depannya. Aku bisa merasakan perbedaan moodnya ketika pertama kali kita bertemu tadi dengan saat ini di hadapan ramen yang kumasak. Aku menyodorkan mangkuk kecil yang sudah kuisi dengan ramen lengkap dengan kuah dan telur di dalamnya. Makanlah yang banyak, tubuh kurusmu itu perlu diisi lagi. Ya, terlihat gelagapan. Kami makan dengan tenang. Pipinya menggembung dan bibirnya mengerucut, sangat berbanding terbalik dengan yang tadi. Binar matanya pun tidak meredup, hingga suapan terakhirnya ludes ditelan terbawa ke dalam perut. Ngomong-ngomong, namamu siapa? Ia bertanya duluan. Jujur saja, aku sedikit terkejut. Astaga, aku sampai gugup. Panggil saja Yunsong. Yunsong? Aku Mini. Terima kasih atas jamuannya. Ini benar-benar enak. Aku sangat tenang. Aku berada di posisi di mana hatiku menghangat melihat senyumnya yang begitu polos. Tapi di sisi lain, begitu menyakitkan mendengar anak ini bisa bahagia hanya dengan makan semangkuk ramen dengan telur. Aku tidak pernah makan ramen seenak ini. Meski makanan sehari-hariku tidak jauh-jauh dari ramen dan makanan instan lainnya, tapi ramen kali ini sungguh lezat. Terima kasih banyak, katanya sampai harus berdiri dan membungkuk ke arah aku. Hei, duduklah, santai saja. Jangan terlalu berlebihan. Maafkan aku. Kami kembali diliputi keheningan. Aku masih menikmati keheningan di antara kami, hingga Mini bangun dan dengan lucunya meminta izin untuk mencucikan piring. Aku akan mencuci piring. Karena kamu sudah masak, jadi biarkan aku yang mencucinya. Aku mencoba menolak sih, tapi melihat anak ini memohon dan bersikeras untuk melakukannya, aku jadi tidak enak hati. Akhirnya, aku pun mengizinkannya untuk mencuci piring. Lalu, aku terpikiran sesuatu. Tujuan awalku membawanya ke sini adalah untuk mencoba membantunya dan membicarakan keluh kesah yang dirasakannya. Maka setelah ia selesai mencuci, aku kembali menyuruhnya duduk di hadapanku. Tapi aku bingung. Aku harus mulai dari mana ya? Mini, panggilku sedikit ragu. Anak itu mendongak, tapi tetap saja
Aku tidak tahu apa aku pantas bertanya seperti ini atau tidak. Aku juga minta maaf jika perkataanku menyakitimu. Tapi, kenapa kamu melakukan hal tadi? Pemuda itu terdiam menatapku lurus. Sorot matanya meredup menjadi dingin, yang membuatku merasa bersalah. Apa perkataanku salah ya? Mini, dengar. Aku tidak tahu seberapa besar masalah yang menunggangi pundakmu. Tapi cobalah untuk bercerita. Hal itu bisa sedikit meringankanmu. Bercerita perihal masalahmu tidak akan membuatmu terlihat hina. Reaksi orang mungkin akan berbeda-beda nantinya. Ada yang bisa menyikapinya, dan ada juga yang tidak. Tapi setidaknya, kamu dapat merasa lega setelah itu, karena apa yang mengganjal akhirnya bisa kamu luapkan. Aku mungkin lancang, dan terkesan tidak sopan karena mencampuri urusanmu. Jujur, aku sendiri pun tidak suka jika ada yang mencampuri urusanku. Tapi Mini, kumohon, seberat apapun mereka, jangan pernah kamu berpikir untuk kembali melakukan hal itu. Kamu harus tetap hidup. Kamu begitu berharga sama seperti orang lain. Aku tersentak dari ketenanganku ketika ia berkata, "Aku sama sekali tidak berharga. Tidak ada yang menginginkanku. Kamu tidak merasakannya. Jadi jangan sok tahu. Aku pernah ada di posisimu. Aku hampir saja mengakhiri hidupku dengan cara yang konyol. Ucapku. Kemudian ingatanku terbang ke masa di mana aku benar-benar merasa seluruh dunia sedang menodongkan senjatanya kepadaku. Masa yang kelam, namun masa yang juga membuat diriku yang sekarang tumbuh jauh lebih baik dari aku yang dulu. Seseorang yang menyelamatkanku bilang, kalau apapun yang terjadi itu bukanlah kesalahanku, dan aku harus tetap hidup untuk membuktikan kalau akulah sang pemenang. Jika kamu benar-benar ingin melakukannya, ingatlah, sinar matahari hari ini sangat cerah untuk ditinggalkan, dan makanan hari ini begitu lezat untuk dilewatkan. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi begitu saja setelah apa yang kualami dulu. Di luar sana banyak orang yang sedang berlomba-lomba untuk bertahan hidup. Tapi kenapa di sini malah menyia-nyiakan kesempatan yang mereka idam-idamkan? Jadi tolong, jangan lakukan itu lagi. Untuk hari ini, esok, dan selamanya. Ini untuk dirimu sendiri, bukan untuk orang lain. Setelah aku menyelesaikan ucapanku yang begitu panjang, Mini masih tetap setia dalam diamnya dan hanya menatapku dingin. Entah apa yang ada di dalam kepala mungilnya itu, aku tidak tahu. Mini, kau tidak apa? Seharusnya kamu tidak usah menyelamatkanku tadi. Kehidupan mungkin adil bagimu. Makanya kamu bisa bilang kalau apa yang aku lakukan ini sia-sia. Tapi itu tidak berlaku bagiku. Tatapan sayunya bertuburukan dengan tatapanku yang khawatir. Mata itu kembali memerah dan sembab. Aku tahu Mini sedang menahan tangisannya saat ini. Binar matanya menghilang, dan sorot matanya kesakitan kembali memenuhi tatapannya.
Sakit sekali. Tatapannya begitu menyaratkan banyak luka. Aku ingin berjalan ke arahnya dan menarik Mini ke dalam pelukanku. Membawa kembali senyuman dan tatapan bahagia seperti saat tadi ia menatap ramen yang kumasak. Aku pun tahu, jauh di lubuk hatinya pasti ia sedang mengulurkan tangannya untuk minta dibantu. Kehidupan tidak akan pernah lepas dari yang namanya pahit dan manis. Mereka berdua itu berdampingan. Dunia tidak akan seimbang kalau hanya satu hal yang mendominasi. Sejauh apapun kita pergi, bersembunyi, menghindar, kedua hal itu tidak akan pernah lepas dari sisi kita. Mereka yang akan menemani dan membimbing kehidupan yang kita jalani ke arah yang kita tuju. Dunia hanya sedang ingin kamu belajar, Mini. Cih. Dunia terlalu bertele-tele dalam mengajariku. Percayalah, kalau kesedihan itu bisa datang, maka kebahagiaan juga bisa datang. Mungkin sekarang belum waktunya. Tapi tenang, perihal bahagia itu sudah ada porsinya. Kamu bisa mencoba untuk berdamai dengan diri sendiri. Itu akan membuatmu merasa jauh lebih baik dari ini. Berceritalah kalau kau ingin. Aku ada di sini untuk mendengarkanmu. Jangan sungkan. Yunsong, dunia begitu kejam padaku. Aku lelah. Lelah karena dunia seakan tidak menerima aku lahir di dunia. Aku tidak berharga, tidak diinginkan, bahkan berguna pun tidak. Aku tidak sepertimu yang beruntung dikelilingi orang-orang yang menginginkanmu. Bahkan dilirik pun saja tidak. Untuk melihat diriku sendiri di pantulan kaca, aku muak. Aku lelah dengan semua ini. Mini, ia mendongak lagi, menatap diriku yang juga menatapnya dalam. Kalau dunia nggak baik ke kamu, maka kamu harus tetap baik ke dirimu sendiri. Jangan pernah merasa sendiri. Jangan pernah merasa kamu tidak berharga. Kamu pantas dicintai. Kamu pantas menerima seluruh kehangatan dan kasih sayang yang dunia ini berikan. Kamu berharga lebih dari apapun yang ada. Biarkan aku berada di sisimu, menjadi teman berceritamu, dan menggenggam tanganmu yang kedinginan. Kamu boleh bercerita apa saja tentang yang kau alami dalam keseharianmu padaku, tentang rasa sedihmu dan tentang rasa senangmu. Aku akan dengan senang hati berada di sana mendengarkannya. Anggaplah aku sebagai temanmu atau mungkin keluargamu. Kamu bisa mempercayaiku. Secara perlahan di bibir tipisnya terlukis sebuah senyuman. Yunsong, terima kasih banyak. Aku lega sekali mendengarnya. Seolah beban di tubuh ini ikut hilang terbawa pergi oleh kesedihan yang ada pada diri Mini yang juga pergi. Sama-sama Mini, dengan senang hati. Senyumnya sekarang berganti menjadi sebuah senyuman yang terkesan malu-malu. Tatapannya yang tadi berani menatap pun juga terlihat ragu. Yunsong, boleh nggak aku memelukmu? Astaga, dia lucu sekali. Aku berangkat. Aku segera bangkit dari kursiku dan langsung memeluknya erat. Kamu boleh memelukku sesuka hatimu. Kamu boleh bersandar di pundakku jika kau ingin. Jangan sungkan, kita kan teman. Terima kasih banyak karena telah mendengarkanku, Yunsong. Mini, ya? Berjanjilah padaku untuk tidak melakukan hal itu lagi. Berjanjilah untuk tetap baik-baik saja sampai kita bertemu lagi nanti.
Aku tidak ingin kamu pergi meninggalkanku. Kehidupan memang berat, Min. Sangat-sangat berat. Tapi percayalah, di ujung sana ada cahaya terang yang sedang bersiap untuk bersinar dan menerangi kehidupanmu yang kelam. Mereka menunggumu, jadi jangan sia-siakan mereka. Ya Yunsong, aku janji. Berjanjilah untuk tidak pernah menyerah ya Mini. Ya Yunsong, aku akan berusaha. Terima kasih telah menawarkan dirimu padaku. Saat mengingat masa lalu, tugas kuliahku pun akhirnya selesai juga. Aku segera meninggalkan perpusnas setelah membereskan barang-barangku yang berceceran di atas meja. Sebelum pulang, aku akan mampir ke minimarket terdekat untuk membeli sabun mandi dan beberapa perlengkapan yang sudah habis stoknya di rumah. Hari ini aku tidak bawa mobil lagi, karena malas sih, dan lebih memilih untuk menggunakan bus kota menuju kampus. Saat keluar dari minimarket, di perjalananku menuju halte terdekat, aku melihat sosok pemuda yang berdiri di depan sana sambil melambaikan tangan ke arahku. Pemuda itu menyunggingkan senyumannya, membuat aku memelankan langkahku dan mengecek-ngecek mataku untuk memastikan apa yang kulihat ini sungguhan. Mini? Yunsong! Astaga, indah sekali sosok itu. Dan kemudian aku sadar, pemuda itu benar-benar Mini. Aku sedang tidak berhalusinasi. Aku segera berlari secepat yang ku bisa, melemparkan tasku asal dan memeluknya erat. Aku benar-benar merindukan sosoknya, Mini yang sangat kurindukan. Mungkin kalian bingung, aku pun juga. Tapi rasa ini sungguh nyata rasanya. Aku sangat merindukan Mini yang notabene adalah seorang yang masih asing denganku. Tapi aku merindukannya bak seseorang yang sudah saling mengenal dalam waktu yang lama. Aku risau, gelisah saat memikirkan bagaimana nasib anak ini. Dan sekarang, bahagianya bukan main aku rasakan setelah 1 bulan tidak bertemu. Pelukan kami sekarang terlepas. Ia memandangiku sambil tersenyum. Senyuman yang sangat aku rindukan. Terakhir kali aku bertemu dengannya, ia belum bisa menarik sudut bibirnya ke atas hingga selebar ini. Hai Yunsong, aku menepati janjiku untuk bertemu denganmu. Lihat, aku sudah baik-baik saja. Ucapnya masih dalam senyumannya yang begitu manis dipandang. Kebahagiaan sekaligus kelegaan kini membuncah. Aku kembali menarik dirinya ke dalam pelukanku. Terima kasih Mini. Terima kasih karena masih bertahan untuk baik-baik saja sampai saat ini. Asal Mini tahu, aku benar-benar bahagia sekarang. Seolah-olah kekurangan dalam diriku ini secara mendadak penuh. Selain karena rasa rinduku yang terpenuhi, aku bahagia karena mengetahui dirinya sudah jauh lebih baik dari yang kemarin. Bahagia melihat kilau mata indahnya yang cerah, melihat senyumnya yang sangat manis dan memikat, yang kini terukir di bibir mungilnya. Aku sangat senang melihatnya. Aku akan selalu berharap agar Mini selalu seperti ini. Semoga matahari tidak pernah pelit membagi sinarnya untuk menerangi hidupnya. Aku ingin dunia tahu kalau sosok Mini begitu indah dalam suasana merah muda yang mengelilinginya seperti sekarang. Aku sadar aku menyayanginya. Aku menyayangi orang asing yang aku minta untuk mempercayaiku dan bertumpu denganku. Aku menyayanginya, menyayangi temanku, menyayangi Mini.
Hidup mungkin tidak terlalu penting, tapi bisa melewati kehidupan sehari-hari adalah sesuatu yang harus kita banggakan. Seseorang pernah bilang bahwa ada keindahan yang tak terduga di tempat yang tak terduga, dan ada tempat-tempat yang terang bahkan di masa kelam sekalipun. Jika itu tidak ada, kamu bisa menjadi tempat terang itu dengan kapasitas yang tak terbatas. Selesai. Terima kasih sudah mendengarkan.